Mahmud? Sehat, alhamdulillah. Oke, mari kita mulai untuk membuat laporan situasi menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet yang dikirimkan dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, klik logo Excel dan pastikan juga ini sudah login ke email Posko PMI Kabupaten Kebumen. Kalau belum ada, silakan bisa dibuka ke Google Drive. Klik Google Drive, nanti akan ada Google Sheet namanya Kabupaten Kebumen 2024. Nanti akan muncul menu seperti ini. Ini adalah data pelayanan yang sudah dilakukan oleh PMI Kabupaten Kebumen. Untuk mengisi, silakan pilih yang paling bawah. Untuk kode ini akan muncul secara otomatis ketika data-data selanjutnya sudah diisi. Nah, untuk di menu nomor lapsip, silakan kalau untuk pelayanan ambulan dan sebagainya menggunakan lapsip awal
Adapun lapsit 1, 2, 3 itu diisi ketika melakukan penanganan kebencanaan. Jadi misalkan ada kejadian dari jam 6 sampai jam 10 dan membuat laporan jam 3, itu maksudnya lapsit awal. Terus kalau misalkan setelah itu ternyata ada kejadian lagi, dibuat laporan lagi, masuknya ke lapsit 1, dan begitu selanjutnya. Ini kalau misalkan untuk kegiatan pelayanan ambulans, silakan diisi lapsit awal, terus diklik pilih ambulan antar jemput, dan secara otomatis untuk jenis pelayanan akan terisi secara otomatis. Selanjutnya klik waktu kejadian ya, terus bulan dan juga waktu atau ini jam ya. Selanjutnya untuk waktu update dilaksanakan ketika sudah melaksanakan kegiatan, petugas wajib membuat laporan. Ya, ini namanya flash update. Ditulis waktu membuat pelaporannya. Oke, selanjutnya untuk pukulnya juga diisi waktu membuat laporan. Terus untuk provinsi, kabupaten diisi juga, disesuaikan dengan lokasi kegiatan, khususnya untuk kecamatan. Kalau untuk kabupaten dipilih yang Kebumen semuanya, kecamatan sesuai dengan kegiatan pelayanan yang sudah dilaksanakan. Lihat secara otomatis untuk kode kejadian akan otomatis terisi. KBM AAJ 1411 1414. Kecamatan diisi untuk lokasi kegiatan pelayanan itu di mana. Terus diisi lagi untuk lokasi spesifiknya. Ini kita perumpamaan di Desa Panjer, RT 4 dan juga RW 1. Untuk koordinatnya silakan bisa diisi menggunakan bantuan dari Google Maps. Silakan Google Maps, dipilih lokasinya di mana dulu ya. Ini biasanya kan menggunakan share lokasi yang jadi bagian dari pihak keluarganya. Klik lokasinya kira-kira di mana rumahnya, dan di bawah ada kode yang bisa di-copy. Silakan di-copy dan dipastekan, tempelkan di bagian koordinat. Selanjutnya untuk gambaran umum situasi bisa diisi sesuai dengan gambaran umum kegiatan pelayanan yang sudah dilaksanakan. Informasi apapun yang memang perlu disampaikan bisa diketikkan di kolom ini. Selanjutnya geser ke sheet selanjutnya. Mohon maaf, geser ke bagian yang sebelah kanan. Akses menuju lokasi dijelaskan apakah bisa dilalui atau tidak. Klik juga apakah ada hambatan, misalkan jalannya terlalu sempit, itu juga perlu disampaikan, karena ketika nanti ada pelayanan di lokasi yang sama, itu bisa menjadi sebuah catatan yang bisa menjadi pertimbangan pengambilan keputusan di pelayanan selanjutnya. Kebutuhannya apa juga perlu dituliskan. Selanjutnya untuk kebutuhan itu, kalau untuk pelayanan ambulan tidak perlu
isi detailkan, karena memang biasanya untuk pelayanan ambulan tidak ada kebutuhan secara khusus. Kebutuhan ini biasanya ditulis ketika memang itu ada terjadi bencana. Termasuk untuk pelayanan ambulan diisi untuk gendernya, penerima manfaatnya laki-laki atau perempuan. Terus ada usia, terus juga ada kelompok rentan, itu diisi. Kalau untuk dampak rumah rusak, data kerusakan fasilitas umum, itu tidak diisi kalau untuk pelayanan ambulan, karena itu diisi ketika terjadi bencana. Mobilisasi fasilitator itu perlu diisi untuk pelayanan ambulan. Penerima manfaat itu juga bisa diisi karena di situ ada pelayanan ambulan. Pelayanan PMI yang dilaksanakan apa juga bisa diisi. Oke, kita ganti menjadi pelayanan untuk respon banjir. Maka secara otomatis untuk kejadian bencana juga akan berubah menjadi kode KBM BJR. Kebumen itu kode Kebumen, BJR untuk kode kejadian banjir. Untuk gambaran situasi umum, silakan bisa disesuaikan dengan kondisi fakta di lapangan. Misalkan hujan deras disertai angin dari pukul sekian sampai sekian yang menyebabkan apa, itu juga perlu disampaikan. Akses menuju lokasi tidak dijelaskan apakah bisa menggunakan roda 4, roda 2, atau harus menggunakan transportasi secara khusus, misalkan perahu. Misalkan jalan tertutup banjir, itu juga perlu disampaikan. Terus untuk kebutuhan mendasarnya apa, tuliskan saja untuk evakuasi. Karena ini masih lab sheet awal ya, jadi kebutuhannya masih evakuasi. Nanti di lab sheet 1, 2, 3 itu bisa saja untuk kebutuhan umumnya bisa berubah, misalkan BSP, RFL, atau bantuan dan lain sebagainya. Terus untuk dampak ditulis untuk jumlah kakaknya berapa, jiwanya berapa, mengungsi berapa, meninggal dunia berapa, luka berat berapa, luka ringan berapa, luka sedang berapa, dan hilang juga berapa. Terus untuk gender ya, jenis kelamin juga dituliskan, tentang usia juga dituliskan. Terus untuk kelompok rentannya itu juga dituliskan, bayinya berapa, ibu hamilnya berapa, disabilitasnya berapa, lansia berapa, sakit berapa, anak-anak berapa. Terus dampak rumah rusak juga dituliskan, yang rusak berat berapa, sedang berapa, ringan berapa, terendam berapa, hilang berapa. Kalau memang tidak ada, bisa diisi menggunakan 0. Data kerusakan fasilitas umum juga ditulis ya, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pasar, vaskes, jembatan, jalan, dan juga kantor. Jumlah personil yang dimobilisasi juga diisi, baik itu dari unsur pengurus, unsur staf, dan juga unsur relawan. Selanjutnya untuk penerima manfaat perlayanan, untuk evakuasi berapa, ambulan berapa, pelayanan kesehatan berapa, shelter berapa, PSP, dapur umum, dan juga WOS. Dituliskan berdasarkan pelayanan. Layanan PMI tulis juga apa yang sudah dilaksanakan. Jadi ini evakuasi dan ambulan ya, karena masih di lab sheet awal, itu baru kita melakukan evakuasi. Terus untuk jumlah distribusi bantuan, kalau memang ada dituliskan semuanya secara detail. Ini data-data ini ketika nanti sudah diisi, itu akan tersinkronisasi dengan laporan situasi di sheet selanjutnya. Kita klik lab sheet, nah semuanya sudah terisi. Kita kodenya paling bawah ya, ditulis. Nah ini tapi ada beberapa yang memang belum
tersinkronisasi khususnya untuk lokasi dan lain sebagainya. Ini ketika memang sudah berjalan normal, itu akan terisi secara otomatis. Terima kasih.